Bayangkan ini, tim yang datang ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu favorit juara, skuad bertabur bintang, dan dilatih oleh Carlo Ancelotti, ternyata nyaris pulang dengan tangan hampa di laga pertamanya. Ya, Brasil memang berhasil menghindari kekalahan. Tetapi hasil imbang 1-1 melawan Maroko justru memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dan yang paling mengejutkan, beberapa jam setelah pertandingan berakhir, Carlo Ancelotti secara terbuka mengakui bahwa timnya tampil jauh dari harapan. Pelatih legendaris asal Italia itu menilai Brasil terlalu gugup, terlalu sering kehilangan bola, dan kalah dalam banyak duel penting sepanjang babak pertama. Jika melihat jalannya pertandingan, komentar Ancelotti memang sangat masuk akal. Sejak peluit pertama dibunyikan di Stadion MetLife, New Jersey, justru Maroko yang tampil seperti tim unggulan. Mereka bermain berani, mereka bermain percaya diri, dan yang paling penting, mereka sama sekali tidak terlihat takut menghadapi Brasil. Beberapa kali pertahanan Seleção dibuat panik oleh pergerakan cepat para pemain Maroko. Achraf Hakimi, Brahim Diaz, dan Ismail Saibari terus meneror lini belakang Brasil yang tampak belum menemukan keseimbangan permainan. Tekanan itu akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-21. Berawal dari umpan terobosan cerdas Brahim Diaz, Ismail Saibari berhasil lolos dari pengawalan sebelum melihat Alisson keluar dari sarangnya. Dengan ketenangan luar biasa, Saibari melepaskan penyelesaian yang membawa Maroko unggul 1-0. Gol tersebut membuat stadion seketika bergemuruh. Ribuan pendukung Maroko berpesta, sementara para pemain Brasil terlihat terkejut. Bahkan sejumlah media internasional menilai gol tersebut kembali memperlihatkan masalah lama Brasil, yaitu koordinasi pertahanan yang belum benar-benar solid ketika menghadapi serangan cepat lawan. Namun seperti yang sering terjadi pada tim besar, Brasil selalu memiliki pemain yang mampu mengubah pertandingan dalam satu momen. Dan kali ini sosok itu adalah Vinicius Junior. Ketika permainan Brasil mulai terlihat buntu, bintang Real Madrid tersebut mengambil alih panggung. Menit ke-32, Vinicius melakukan kombinasi 1-2 yang cepat sebelum menusuk ke dalam area pertahanan Maroko. Tanpa banyak berpikir, ia melepaskan tembakan keras yang meluncur deras ke sudut atas gawang Bono. Gol spektakuler. Gol yang menyelamatkan Brasil. Gol yang membuat skor kembali menjadi 1-1. Setelah gol itu, Brasil mulai mendapatkan kepercayaan diri. Mereka menguasai bola lebih banyak. Mereka terus menekan. Mereka memaksa Maroko bertahan lebih dalam. Tetapi ada satu masalah besar. Penguasaan bola tidak selalu berarti dominasi yang sesungguhnya. Meski terus menyerang sepanjang babak kedua, Brasil kesulitan menciptakan peluang yang benar-benar mematikan. Bono tampil luar biasa di bawah Mistar, sementara lini pertahanan Maroko menunjukkan disiplin yang membuat frustrasi para pemain Brasil. Ancelotti bahkan sampai melakukan sejumlah perubahan sejak awal babak kedua untuk menstabilkan permainan timnya. Pergantian pemain memang membuat Brasil lebih terorganisir, tetapi tetap belum cukup untuk menghasilkan gol kemenangan. Yang lebih mengkhawatirkan lagi bagi pendukung Seleção adalah fakta bahwa Maroko justru hampir mencuri kemenangan di menit-menit akhir. Pada masa injury time, Nail El Ainaoui melepaskan tembakan keras yang memaksa Alisson melakukan penyelamatan penting. Bola liar kemudian kembali mengancam gawang Brasil sebelum akhirnya berhasil diamankan. Jika bukan karena refleks luar biasa Alisson, mungkin cerita pertandingan ini akan sangat berbeda. Hasil imbang ini membuat persaingan grup C menjadi sangat terbuka. Maroko sekali lagi membuktikan bahwa keberhasilan mereka menembus semifinal Piala Dunia 2022 bukanlah kebetulan. Mereka kembali menunjukkan bahwa sepak bola Afrika kini mampu berdiri sejajar dengan kekuatan tradisional dunia. Sementara bagi Brasil, 1 poin ini terasa seperti peringatan dini. Tetapi performa yang ditunjukkan jelas belum mencerminkan tim calon juara dunia. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Ancelotti jika ingin membawa Brasil kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak tahun 2002. Sekarang pertanyaannya untuk kalian. Apakah hasil ini hanya sekadar laga pertama yang penuh tekanan bagi Brasil? Atau justru Maroko memang cukup kuat untuk menjadi ancaman serius dan bahkan finish di atas Seleção di grup C? Tulis prediksi dan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe,
dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru Piala Dunia 2026 dan berita sepak bola dunia lainnya. Naturalisasi baru Timnas Indonesia masuk babak krusial. Dua pemain keturunan yang diproyeksikan menjadi senjata baru skuad Garuda dikabarkan akan segera menjalani sidang di DPR pekan depan. Yang membuat kabar ini semakin menarik, Luke Vickery dan Mitchell Bakker disebut sebagai gelombang pertama proyek naturalisasi era John Hartman. Artinya, masa depan keduanya kini tinggal selangkah lagi menuju Timnas Indonesia. Dan jika semua berjalan lancar, Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan kekuatan penting menjelang Piala AFF 2026. Dalam beberapa hari terakhir, perkembangan proses naturalisasi Luke Vickery dan Mitchell Bakker bergerak cukup cepat. Staf khusus Menteri Hukum RI, Nur Korompot, mengungkapkan bahwa berkas keduanya sudah memasuki tahap pembahasan di DPR dan dijadwalkan menjalani sidang pada pekan depan. Ini tentu menjadi sinyal positif bagi para pendukung Timnas Indonesia. Sebab sebelumnya, proses naturalisasi kedua pemain tersebut masih berada pada tahap pemantauan tim pelatih. Bahkan John Hartman secara langsung ingin melihat kualitas keduanya sebelum memberikan rekomendasi final. Karena itulah Luke Vickery dan Mitchell Bakker sempat mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Jakarta dan ikut berlatih bersama para pemain Garuda dalam agenda FIFA Matchday bulan Juni. Pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya Luke Vickery dan Mitchell Bakker? Nama pertama yang paling banyak menyita perhatian adalah Luke Vickery. Winger muda berusia 20 tahun itu saat ini bermain untuk MacArthur FC di kasta tertinggi Liga Australia. Musim ini performanya cukup menjanjikan dengan torehan 7 gol dan 3 assist. Statistik tersebut membuat banyak pengamat menilai Vickery memiliki potensi menjadi salah satu pemain sayap masa depan Timnas Indonesia. Yang membuatnya semakin menarik adalah gaya bermainnya. Vickery dikenal cepat, agresif dalam duel 1 lawan 1, dan cukup berani melakukan penetrasi ke area pertahanan lawan. Karakter seperti ini memang sedang dibutuhkan Timnas Indonesia untuk menambah variasi serangan dari sektor sayap. Sementara itu, Mitchell Bakker juga tidak kalah menarik. Penyerang muda yang berkarier di Amerika Serikat tersebut diproyeksikan menambah opsi di lini depan Garuda. Kehadirannya dinilai penting untuk memperkuat regenerasi skuad nasional yang mulai dipersiapkan untuk berbagai turnamen dalam beberapa tahun ke depan. Namun ada satu hal yang perlu dicatat. Meski proses naturalisasi terus berjalan, sebelumnya pihak BTN menegaskan bahwa kehadiran Luke dan Mitchell dalam pemusatan latihan bukan berarti keduanya otomatis menjadi WNI. Semua keputusan tetap harus melewati proses evaluasi, administrasi, hingga persetujuan berbagai lembaga negara. Kabar terbaru soal sidang DPR pekan depan menunjukkan bahwa tahapan tersebut kini mulai memasuki fase paling menentukan. Bahkan Nur Korompot juga mengungkapkan bahwa setelah Luke Vickery dan Mitchell Bakker, masih ada gelombang berikutnya yang sedang dipersiapkan. Menariknya lagi, dua pemain keturunan lain disebut berasal dari Jerman dan Belanda. Identitas mereka memang belum diumumkan secara resmi, tetapi informasi ini langsung membuat banyak supporter Garuda penasaran. Jika seluruh proses berjalan mulus, John Hartman bisa mendapatkan tambahan amunisi baru yang usianya masih sangat muda dan berpotensi menjadi bagian penting Timnas Indonesia dalam jangka panjang. Kini perhatian publik tertuju pada satu hal. Apakah Luke Vickery dan Mitchell Bakker benar-benar akan menjadi pemain Timnas Indonesia dalam waktu dekat? Dan jika keduanya resmi bergabung, apakah mereka layak langsung mendapatkan tempat di skuad utama Garuda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, siapa yang lebih dibutuhkan Timnas Indonesia saat ini? Winger eksplosif seperti Luke Vickery atau striker muda seperti Mitchell Bakker? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia dan sepak bola dunia.